Shalom, pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah.
Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dalam ibadah raya yang ketiga, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau himpunkan kami di tempat ini dalam unity, untuk bersama-sama kami boleh menyembah Tuhan, bersama-sama kami memuji dan meninggikan nama-Mu, sebab Engkau-lah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hati yang rindu untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih juga untuk roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu ya Tuhan. Dan seluruh rangkaian ibadah raya dari awal sampai dengan akhirnya kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pembungan untuk sepekan. Shalom saudara, puji Tuhan.
Sebelum saya membacakan pengumuman untuk minggu ke depan, barangkali ada yang baru pertama kali hadir. Haleluya. Jemaat yang setia semua. Baik saudara, yang pertama sehubungan dengan libur tahun baru Imlek, maka doa puasa pada Rabu 29 Januari ditiadakan. Kemudian fellowship PBI Umas diadakan pada Kamis 30 Januari pukul 10 pagi di tempat ini. Kami mengundang setiap kaum perempuan dan Umas untuk bisa hadir bersama-sama. Menara doa pelayanan jemaat atau MDPJ akan diadakan pada hari Sabtu 1 Februari 2025 pukul 9.30 di SICC Sentul. Wajib hadir bagi peserta yang telah memiliki QR barcode. Maka doa pagi yang biasa diadakan di tempat ini untuk tanggal 1 Februari ditiadakan. Bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar menjadi anggota KSSC dapat membayar iuran kembali di tahun 2025. Dan untuk jemaat yang belum mendaftar dapat menghubungi Ibu Lina di sekretariat. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Pengumuman yang lain bisa dapat Bapak Ibu baca di Warta Sebakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah dipenuhi dengan sukacita Tuhan bahkan sebelum tiba di tempat ini. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya, katakan yuk bangkit. Yuk bangkit. Kita mau bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan bahasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama bangkit. Bangkit,
Allah yang dahsyat. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kita angkat satu pujian, kita mau bersorak-sorak. Udah panas belum sih badannya? Belum ya? Ayo kita bangkitkan. Kita bangkitkan DNA Tuhan. Kita puji, kita sembah Dia. Hey. Jangan ada yang berdiam diri. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sebab semua makhluk akan memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Hey. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Sungguh hanya Engkau
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat akan seluruh pengabdianku, akan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah Yesus Tuhan. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan engkau dekat, dan kau dekat. Dengan apa kami balas kebaikanmu, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
Sebab hanya Engkau Tuhan layak disembah. Sebab hanya Engkau Tuhan layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu. Haleluya, Engkau layak ditinggikan. Yesus, Engkau sungguh besar. Haleluya, Engkau penuhi kami Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami hidup untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang kudus. Kami gak layak Tuhan, tapi Engkau layakkan kami Bapa. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry. Biar semua makhluk Tuhan memuji Engkau. Semua makhluk menyembah Engkau. You are lifted high. Holy, holy forever. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan King of people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 'Cause only your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name
kudus Tuhan. Oh kudus, kudus namamu. Haleluya, haleluya. Oh, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy. Hadiratmu Tuhan, penuhi kami Bapa dengan hadiratmu. Your people sing, holy, Engkau sungguh kudus Tuhan. Holy, you will always be holy, holy forever. 'Cause your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the whole throne, whole throne, whole powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest, is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels rise, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Biar Bapak Ibu Saudara angkat sembah ini. When the angels cry, sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan. Creation cries, Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Engkau sungguh kudus, Yesus. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Hear the angels cry,
Holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. Haleluya, haleluya. Tuhan, biarlah hati kami selalu takjub kepada Engkau yang suci, yang kudus. Biar selama-lamanya dan untuk selama-lamanya Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah umat-Mu terus memuji Engkau dan berteriak kepada Engkau, Allah yang kudus. Nama-Mu stand above them all. Nama-Mu berdiri di atas segala sesuatu ya Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. We lift your name up. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa ditinggikan dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk minggu ini ya Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau membela kami, hari-hari yang kami lewati sepanjang minggu ini Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya kami mendengar firman Tuhan. Bapak urapi kami semua di dalam kami menyampaikan maupun kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Biar seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Bukan hanya bertumbuh tapi juga berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan akan mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita yang maha hebat Yesus Kristus. Suatu kehormatan bagi saya kembali boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah pertama, dua dan ketiga. Saya menyampaikan tema yang berbeda. Yang tadi pagi ibadah pertama saya menyampaikan tentang makna mengenal Tuhan. Dan yang kedua tadi saya berbicara ibadah kedua yaitu tentang memperbaiki mezbah kita. Dan saat ini saya ingin menyampaikan satu tema, sebenarnya ini khotbah berseri yang harusnya ya, apa yang dikenal dengan istilah Seven Deadly Series atau tujuh dosa paling mematikan. Dan saya hanya membahas mengenai amarah. Wah, ini kita akan bicara soal kemarahan ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara ketik di Google, maka sebenarnya seven deadly sin itu atau tujuh dosa mematikan itu adalah dicetuskan oleh seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus ya, udah beberapa abad yang silam ya. Nah, di dalam ajaran Katolik tujuh dosa mematikan itu adalah capital sin atau dosa-dosa yang besar, yang serius ya, yaitu kemarahan, hawa nafsu, kemudian iri hati, kedengkian, keangkuhan, kemudian juga amarah ya. Kalau saya lihat di sini ya, tujuh dosa mematikan itu adalah balas dendam juga, ya ketamakan, lalu hawa nafsu, kerakusan, itu semua adalah tujuh dosa mematikan. Dan saya akan membahas mengenai amarah ini ya, karena ini hal yang jarang kita membahas mengenai dosa amarah ini ya. Saya terus terang juga jarang mengkhotbahkan ini. Nah, saya melihat beberapa definisi tentang amarah ini, bentuk-bentuknya seperti apa ya. Mudah-mudahan ini sudah nongol ya. Nah, ada beberapa amarah ya. Amarah yang pertama disebut amarah perilaku, yaitu bentuk amarah yang biasanya digambarkan bagaimana orang secara agresif terhadap apapun yang memancing kemarahan mereka ya. Kemudian kalau saya cepat-cepat karena ada bagian tertentu yang akan saya tekankan. Yang kedua amarah pasif. Ini orang marah tapi dia diam tapi suka nyindir ya. Mengejek dengan cara menyembunyikan perasaan mereka.
Mereka cenderung untuk menghindari konfrontasi dengan orang atau situasi. Jadi sebenarnya dia marah, tapi bentuknya nyindir. Lalu kemudian ada amarah yang verbal, yaitu amarah yang diekspresikan melalui kata-kata dan bukan tindakan, ya, karena verbal, ya, dia marah dengan mulutnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan marah yang melukai diri sendiri, yaitu bagaimana dia menggunakan bentuk amarah yang melakukan hukum diri sendiri, ya, terhadap apa yang dilakukan atau kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dia marah, ya, karena dia melakukan kesalahan, tapi dengan cara menghukum diri sendiri. Lalu ada lagi marah yang berikutnya itu marah kronis, yaitu amarah yang tanpa alasan, ya. Kadang-kadang ada orang yang marah nggak jelas alasannya, ya. Setiap hari marah melulu sepanjang waktu tanpa ada alasan yang jelas, ya. Saya mengutip bahasa Jermannya itu, nanti saya terjemahkan. Bahasa Jermannya itu orangnya parbada, tahu nggak parbada? Orang Batak tahu artinya parbada, ya. Pokoknya suka kelahi sama orang, ya. Kerjanya cuma marah terus, ya. Jadi di mana-mana jadi masalah dia, ya. Bahkan saudara, saya pernah tahu ada orang, ya. Jangan coba-coba sindir perasaannya. Jadi kalau saudara bahkan kesalahan saudara satu, ya, misalnya kesalahan kecil, dia bisa balas dendam 100.000 kali lipat kepada saudara, ya. Sampai begitu marahnya. Terus ada marah yang disebut dengan marah penuh penghakiman, yaitu merendahkan orang lain, membuat orang lain merasa diri mereka buruk sendiri, ya. Jadi dikondisikan sehingga orang merasa dirinya buruk. Orang ini mengekspresikan kemarahan mereka dengan membuat orang lain merasa nggak punya nilai, ya. Kemudian ada lagi marah yang lain, yaitu marah yang menumpuk, ya, overwhelming anger, yaitu orang ini melepaskan stres dengan teriak, melakukan sesuatu ketika mereka tidak dapat mengatasi sesuatu dan terjadi sekitar mereka. Jadi kalau begitu ada masalah, begitu mereka nggak bisa atasin, dia marah, ya. Dan yang berikutnya adalah marah yang disebut marah pembalasan. Ini mungkin salah satu yang paling umum, ya, yaitu orang itu langsung merespon terhadap orang yang menyerang mereka, ya. Kemudian ada lagi marah yang disebut dengan marah paranoid. Wah, banyak jenis marah, ya. Yaitu muncul ketika seorang cemburu terhadap orang lain karena mereka merasa orang lain memiliki barang tertentu atau ingin mengambil hak apa yang menjadi haknya, atau mereka mungkin bertindak karena merasa terintimidasi orang lain, ya. Saudara, saya baru bilang sama istri saya dan juga orang-orang, ya. Sekarang ini kita ini, saya yakin dari dulu pembunuhan itu ada, tapi terus terang sekarang ini, itu mengerikan sekali, ya. Kalau saudara punya pembantu, saudara punya tukang kebun, atau orang dekat saudara di usaha saudara, ya. Kalau saudara nggak suka, pelan-pelan di-treat yang baik, kemudian dikasih gaji, dipulangkan kampung. Sekarang ini dikit-dikit tersinggung, siram air keras. Dikit-dikit tersinggung, dimutilasi. Ngeri sekarang ini di Indonesia ini, ya. Jadi anak-anak dikit-dikit marah membunuh orang tua, ya. Dulu kita dimarahin papa kita, dihajar pakai ikat pinggang, dihajar pakai bambu. Paling-paling kita keluar dari rumah 2 hari balik lagi karena nggak bisa makan di luar. Nggak ada uang, ya. Jadi generasi ini sekarang generasi stroberi. Stroberi itu kelihatan indah, empuk, tapi gampang rapuh. Kelihatannya menarik, tapi gampang rapuh, ya. Tidak punya daya banting, daya juang spirit untuk fighting itu. Generasi ini sekarang miskin sekali, ya. Nah, jadi sekarang tiap hari kita dengar dibunuh, dimutilasi, di air keras gitu, ya. Jadi gampang tersinggung sekarang orang, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali, ya. Lagi-lagi, apalagi orang-orang di sekitar kita yang kita hire, ya. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya sehingga dia jalan pintas, ya. Nah, lalu ada marah yang disengaja. Marah yang disengaja ini adalah menggunakan amarah untuk menguasai situasi orang. Seorang mengungkapkan bentuk amarah ini mungkin tidak mulai marah, tapi akan marah ketika sesuatu nggak berjalan sesuai dengan keinginannya, ya. Jadi ini juga marah yang diungkapkan, ya, ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, sekarang apa kata Alkitab, saudaraku? Nah, Alkitab bilang gini dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Jadi saudaraku, dikatakan di sini bahwa marah itu didaftar sama dengan geram, kejahatan, dan fitnah, dan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, saudara-saudara, bagian berikut dari firman Tuhan dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan penuh lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, saudara-saudara, apa itu marah? Mungkin saudara punya definisi, tapi sebagian besar setuju itu menyangkut emosi, dan lain juga mengatakan rasa jengkel, nggak senang, atau permusuhan yang kuat. Tapi dalam bahasa Yunani, saudara, Alkitab, ada 2 kata yang penting dipakai untuk kata anger. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan orge. Ya, orge ini adalah sebenarnya menggambarkan kondisi batin seseorang yang kuat. Ya, bisa juga itu adalah amarah yang membara perlahan-lahan, yang menolak untuk tunduk, ya, seperti perasaan mendidih gitu, ya. Dan yang kedua yaitu yang disebut sebagai dalam bahasa Yunani yaitu tumos. Tumos itu adalah amarah yang intens, yang kuat, yang kemudian implikasinya adalah ledakan, kemarahan, murka, keinginan yang kuat, yang luar biasa dari karakter yang merusak, ya. Dan keduanya ini memang dipakai dalam konteks manusia dan Tuhan juga. Dan Tuhan itu juga bisa murka, ya, bisa marah marah seperti manusia. Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Jadi di sini ini berbicara soal
Ya, bicara soal bagaimana disebutkan di sini apabila kamu marah berbicara tentang perasaan. Ya, semua orang bisa marah. Ya, dan namun jangan sampai berbuat dosa. Ini bicara bagaimana kita punya perilaku. Nah, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara marahnya Allah dengan marahnya manusia. Ya, kalau marahnya Allah itu muncul dari rasa adil, dari sifatnya yang adil dan benar atau righteous. Sementara manusia muncul dari egoisnya. Ya. Kemudian yang kedua, Allah itu marah disebutkan lamban untuk marah, tapi manusia sering tidak terkontrol dan tidak sabar. Ya. Lalu kemudian Allah itu marahnya terkendali dan punya tujuan. Mengapa dia marah? Mengapa Allah murka? Tapi manusia, ya, tidak demikian. Dia egois. Ya. Kemudian kemarahan Allah itu tidak dengan kebencian, tidak dengan kedengkian, tidak juga ada dendam. Tapi manusia sifatnya dendam, menghancurkan, membalas. Ya. Kemarahan Allah bukan egois, tapi ekspresi kepeduliannya. Sementara manusia itu, yaitu marah kemudian memutuskan hubungan untuk menyakiti. Ya. Tetapi Allah itu marah karena dia peduli. Kemudian saudaraku, kita perhatikan lagi bahwa Allah itu marah itu untuk memperbaiki, mengurangi perilaku yang merusak. Ya. Ketidaktaatan sengaja. Jadi ketika Allah marah kepada bangsa Israel, adalah dalam rangka supaya bangsa itu berhenti kepada perbuatan mereka yang merusak. Bisa itu penyembah berhala. Tapi manusia itu apa? Tidak demikian ya. Dia untuk melukai, menyakiti. Ya. Dan Allah nggak pernah marah dalam rangka memutuskan hubungan. Dia setia dengan covenant. Walaupun bangsa itu dicambuk, walaupun bangsa itu dihukum, tapi Allah tetap setia kepada covenant itu. Dan dia tetap menganggap umat Allah itu sebagai umat yang terikat kepada perjanjian selama-lamanya. Ya. Dan tadi melawan ketidakadilan, kalau Allah manusia itu adalah keadilan diri dan benar sendiri. Ya. Kemudian saudaraku, kita perhatikan, apa itu marah yang benar, saudara? Tadi saya sudah mengatakan bahwa marah itu bukan tidak boleh. Ya. Marah yang benar itu dapat kita lihat itu di dalam misalnya Mazmur 7 ayat 11 ada sebuah bentuk kemarahan yang diperbolehkan oleh Alkitab. Apa itu? Kemarahan yang benar yaitu Allah. Ya. Mazmur 7 ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Dalam terjemahan baru, Allah adalah perisai bagiku, penyelamat orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Jadi kemurkaan Allah itu adalah karena apa? Karena keadilannya. Nah, secara Alkitab kemarahan adalah energi yang pemberian Tuhan yang dimasukkan untuk mendorong kita memecahkan masalah. Jadi marah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita manusia punya emosi, maka kita bisa ketawa, bisa senang, dan kita bisa sedih dan bisa marah juga. Ya. Nah, marah yang benar itu juga kita lihat bagaimana Paulus marah kepada Petrus karena teladan yang salah. Apa itu? Nanti saudara baca di rumah, Galatia pasal 2 ayat 11-14. Satu kali Paulus itu menegur si Petrus yang rasis. Ya. Jadi rupanya waktu dia lagi makan si Petrus dalam Galatia pasal 2 ini, kemudian datang orang-orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi yang mendekat, lalu dia meninggalkan mereka. Dia nggak mau semeja dengan orang-orang yang tidak bersunat atau dalam istilahnya bukan orang Yahudi gitu ya. Nah, Paulus menegur daripada Petrus. Nah, kemarahan Paulus ini sangat dapat diterima ya. Jadi kalau kita ada di gereja ini dimarahin ya oleh otoritas kita ya. Sekarang ini agak sulit mendisiplin gereja ya, orang Kristen ya. Kalau udah tahu salah dimarahin gitu ya, bukannya dilihat oh ini cara Tuhan untuk menegur saya, untuk mengingatkan saya, mengoreksi saya lewat otoritas ini ya. Nanti kalau ditegur sedikit ya, langsung dia bilang gini. Dalam hatinya sama orang-orang dibilang gini, emang cuma di sini gereja, belagu banget tuh tegur saya, ya kan? Sana ada gereja, malah tadi Pak Gembala bilang di sini ada 11 gereja. Dulu cuma satu kalian doang di sini kan, tapi sekarang sudah 11 gereja. Jadi sekarang orang sekarang susah untuk didisiplin, ditegur. Kenapa? Karena dikit-dikit langsung dia pergi, ya, pergi ke gereja yang lain gitu ya. Nah, Daud juga marahnya benar, yaitu dia kesal karena mendengar Natan sang nabi berbagi ketidakadilan. 2 Samuel 12, ya. Lalu kemudian saudara kita melihat lagi yaitu kemarahan berikutnya yang terdapat dalam Yohanes 2 13-14. Bagaimana Yesus marah kepada orang Yahudi di Bait Allah yang tadi pagi saya khotbahkan di Yerusalem karena menjadikan Bait Allah menjadi sarang penyamun sehingga Yesus berkata, bukankah rumahku disebut rumah dua segala bangsa, ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi yaitu bagaimana tidak satupun kemarahan-kemarahan tadi melibatkan pembelaan diri tapi pembelaan orang lain dan prinsip. Jadi kalau untuk prinsip dan untuk sesuatu yang baik, marah adalah sebuah keharusan, ya. Dan kita akan perhatikan berikutnya sekarang tentang bagaimana yang dikatakan Alkitab soal kemarahan, ya. Dikaitkan bahwa kemarahan itu adalah simbol dari manusia lama. Tetapi buanglah semuanya ini, kata Kolose 3:8-10, marah, geram, tadi kejahatan, fitnah, kata-kata keluar kotor dari mulutmu. Karena apa? Ayatnya yang ke-10. Karena itu sudah kamu tinggalkan, kamu sekarang manusia baru. Amin. Dan berikutnya saudara Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang darimu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Karena ini adalah lukisan daripada manusia lama kita. Ya, jadi salah satu tanda orang Kristen yang sudah lahir baru adalah apa? Dia bisa mengendalikan marahnya dan marah yang kudus. Apakah orang akan berubah pribadinya kalau dia sudah terima Roh Kudus? Enggak, ya. Saudara tipikal orang yang meledak-meledak itu tidak ujuk-ujuk kalau sudah terima Tuhan Yesus di zaman Roh Kudus tiba-tiba saudara menjadi alim, ya. Tadinya saudara orang yang banyak ngomong, banyak teriak-teriak dan Anda suka suaranya keras gitu ya. Enggak. Roh Kudus tidak membuat saudara untuk menjadi berubah, menjadi kalem gitu enggak. Tetapi disalurkan kepada saluran yang benar, yang positif. Misalnya kalau saudara dulu marah-marah, maki-maki orang, sekarang maki-maki dosa, ya. Saya udah melihat bagaimana pendeta dengan emosinya memakai, dia punya personality yang begitu meledak-meledak. Itu bagus banget ya. Waktu dia berkhotbah, dia betul-betul tegas sekali khotbah. Karena manusia lamanya dulu itu memang orangnya itu orang suka marah-marah. Tapi ketika jadi pendeta tetap marah-marah, tapi marah-marahnya yang benar. Ya, dia marah terhadap dosa. Ya, dia teriak waktu berkhotbah. Tapi saya juga melihat bagaimana seorang yang perasa, introvert, lalu dia dikit-dikit sensitif perasaannya. Itu juga saya lihat indah sekali ketika jadi pengkhotbah. Ibu pendeta kami dulu seorang, saya
pendeta GB di Petamburan ya, Tante Oli Mesak namanya. Tante Oli itu sekarang umurnya udah 86 tahun, udah nggak mampu khotbah lagi, udah duduk di kursi roda, lemah sekali gitu ya. Tapi saya ingat ya, karena saya udah 26 tahun jadi pendeta di GB Petamburan itu. Saya ingat Tante Oli itu, kalau khotbah itu karena orangnya tipe orang perasa gitu ya, introvert ya, maksudnya dalam pengertian sensitif sekali perasaannya. Itu indah sekali waktu dia khotbah ya, itu orang bisa nangis karena dia pakai hati itu. Menyentuh banget dia khotbah itu ya. Dia bisa berkhotbah sambil menangis dan orang-orang bisa terjamah gitu. Jadi Roh Kudus tidak pernah membuat personality kita menjadi hilang ketika kita atau trait kita atau ciri khas kita, diri kita menjadi hilang karena kita sudah lahir baru. Tidak, cuma diarahkan ke hal yang positif. Ya, ke hal yang baik. Kalau dulu kamu orang yang banyak ngomong tapi kerjanya fitnahin orang, sekarang banyak ngomong untuk beritakan Injil. Amin. Cerewetmu itu pakai untuk memberitakan Injil, bukan untuk fitnahin orang gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita mempunyai amarah yang gak kudus? Mazmur 4 ayat 4 berkata, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya, kalau kita marah yang tidak kudus, itu bisa berpotensi untuk berbuat dosa. Ya. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi amarah itu bisa bermuara kepada kejahatan. Ya. Coba saudaraku, hampir semua kejahatan itu, hampir semua, saya nggak mengatakan 100%, itu terkait dari kemarahan. Entah suami bercerai karena bertengkar sama istrinya. Entah seorang tuan dengan bawahannya, pokoknya saudaraku kemarahan itu dekat dengan kejahatan. Amsal 27:4, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Jadi bisa panas hati. Ya. Kemudian saudara-saudaraku apalagi? Alkitab mengatakan, Yakobus 1:20 tadi, bahwa marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah singgung ya. Kemudian apalagi? Matius 15:18, tetapi apa yang keluar, judulnya ini ya, dari mana sumber kemarahan kita? Pertama dari dalam hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah menajiskan orang. Matius 12:34 berkata, hai kamu keturunan beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Jadi hati kita kalau belum dijamah Tuhan, maka akan muncul sumpah serapah terus. Perhatikan ya, orang-orang yang ngomongnya selalu nyelekit, selalu nyakiti, selalu melukai, itu karena hatinya belum dijamah Tuhan. Lukanya belum dibawa ke Kalvari. Ya. Belum berdamai dengan Tuhan hatinya. Mungkin dulu dia punya kemarahan masa lalu, trauma masa lalu kemudian pernah dilecehkan, pernah dibully satu kampung, pernah mengalami pelecehan dari keluarga, dan itu belum dibawa ke Kalvari. Ya. Dia juga selalu mendengar kata-kata orang tuanya dulu yang memaki dia, merendahkan dia. Ya. Itu menyimpan bertumpuk bertahun-tahun. Ya, dia jadi orang Kristen tetapi belum berdamai dengan kemarahan itu, belum berdamai dengan kepahitan itu. Ya. Akhirnya apa? Dia ngomong sama orang juga melukai loh. Ya. Saya pernah nulis sesuatu di sosial media, padahal tulisan saya itu biasa aja. Tiba-tiba ada seorang cewek komen, maki-maki saya di situ. Long time ago. Saya kaget juga. Ada apa dengan orang ini gitu ya? Ya. Kemarin, nanti saya ceritakan yang baru kemarin. Nah ini yang saya ngomong ini long time ago lah, udah lebih dari 10 tahun lalu. Dia maki-maki saya di Facebook. Padahal saya nggak nyinggung siapapun, saya nggak kenal dia. Statement saya biasa aja, maki marah-marah. Saya pikir, aduh ini orang mau saya tendang atau bagaimana nih orang ini? Siapa lu gitu ya maki-maki. Nah, tiba-tiba ada Marga Gultom, dia direktur rumah sakit, dia direktur keuangan di rumah sakit di base di sana. Teman saya sama-sama Marga Gultom. Dia inbox saya, dia bilang gini, Apara, dia pakai bahasa Jerman, saya Apara ya. Apara itu karena teman Marga gitu ya. Dia bilang, Apara, aku kenal perempuan yang maki-maki Apara itu, yang komen itu. Tolong jangan dibalas karena hidupnya itu kasihan, dia terluka sekali hidupnya. Jadi akhirnya saya maklum, ya udahlah, ngapain diladenilah orang kayak gitu ya. Nah, kemarin lagi ada orang yang DM saya, maki-maki saya. Bilang anjing binatang segala macam, gara-gara ya namanya saya sambil kadang-kadang kalau lagi leha-leha gini kan, lagi tidur-tiduran atau lagi toilet kan kita suka lihat sosial media itu. Ternyata ada peristiwa seseorang nembak kucing kan gitu ya. Di mana itu? Di Kelapa Gading ya. Jadi nembak kucing, sekarang jadi tersangka kalau nggak salah ya. Lalu saya komen di situ, saya bilang gini, terlepas dari saya nggak setuju tindakannya itu, artinya saya mengatakan saya nggak setuju penembakan kucing itu, dan memang itu keji kan. Tapi saya boleh share, saya bilang sekarang di rumah di pekarangan kami, termasuk komplek di mana kami, jadi kami ada 10 rumah gitu ya, satu pagar bersama gitu ya. Sebelum masuk situ ya, mau masuk ke situ pun itu, sekarang populasi kucing banyak sekali beranak pinak ya. Makanya kemarin itu kan Pemda DKI itu membuat program sterilisasi ya, steril supaya jangan beranak pinak lagi gitu ya. Nah, dan pernah lahir di kolong di kolong mobil sampai mati kena panas kan, jadi bau busuk kan. Lalu kemudian kalau kita masuk ke perumahan itu kadang-kadang itu muncul tiba-tiba kucing kecil, langsung kan kita refleks injak rem kan, jadi membahayakan sekali. Jadi saya share, tiba-tiba kan ada kucing itu tiba-tiba saya injak rem gini kan, kalau nggak kan lindes gitu ya. Jadi saya bilang sebenarnya situ, terlepas saya nggak setuju dengan penembakan itu, tapi memang dinas terkait sudah perlu mengamankan kucing-kucing yang sekarang populasinya cukup banyak. Kalau di Manado sama Sumatera Utara sudah habis karena dimakan kan gitu ya. Saya bukan pemakan daging kucing saudara ya, tapi abang saya itu pemakan daging saudara. Apa jadi makan ular, tikus, apa semua. Iya abang saya, dia pendeta di Bali. Saya bilang, aduh bang, Bapak Grace enak ini. Daging apa itu bang? Kucing. Kalau dia itu memang abang saya itu yang mau tikus kayak, mau ular kayak, mau hantu blau dimakan semua sama dia. Kayak papa saya dulu ya, papa saya dulu pemakan daging ya. Mau buaya pun dimakan segala macam ya kan. Untung aja si Hawa dan Adam itu bukan orang Manado, kalau enggak udah dimakan itu, menjadi dalam dosa dia. Belum menggoda udah dimakan ularnya gitu ya.
Nah, jadi saya komen begitu, saya bilang terlepas saya tidak setuju dengan penembakan itu kucing, tapi memang dinas terkait perlu memperhatikan ini supaya supaya populasi kucing di Jakarta dikurangi supaya nggak membahayakan, baik membahayakan kita pengemudi maupun membahayakan kucingnya gitu. Tahu nggak saudaraku, ada yang DM saya maki-maki saya. Dia bilang emangnya cuma kucing yang populasinya banyak, manusia juga banyak. Kamu itu kurang ajar sekali, kejam sekali kamu dengan binatang segala macam. Aduh, saya nggak balas saudara. Ya, dia maki-maki saya situ ya. Sepertinya dia gagal menangkap konteks komen saya ya. Tapi menurut saya ada orang-orang yang memang apa ya, kalau hatinya luka dia pasti melukain orang terus itu ya. Kayak ular beludak itu tadi yang situ. Lalu kemudian Lukas 6:45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi hati ini adalah sumber dari kemarahan itu sendiri. Ya. Nah, jadi saudara juga harus berkali kali. Ya, saya menikah 20 tahun, misalnya saya menikah 20 tahun dengan saya, tapi saya bersaksi selama saya menikah 20 tahun. Apa saya marah? Saya pernah, apa saya pernah berkeras, ya. Bos itu pasti pernah saling marah, ya kan? Tapi tidak pernah satu kali pun saya ucapkan, aku menyesal dengan kamu, aku bercerai dengan kamu, saya nggak mau itu. Ya. Harusnya isunya yang dibahas. Ya. Sehingga, kenapa tuh isinya hilang? Ya, karena orang. Kenapa isi orang? Karena dia buka. Kenapa cenderung buka? Karena kunci. Jadi yang sama masalahnya. Tapi kalau tidak, kenapa tuh isi orang? Kenapa isi karena dia kunci? Kenapa kunci? Dua, memang marah ya. Oh, apa yang tidak ada? Apa maksud pribadi? Saya benar-benar menyesal dengan kamu. Jadi televisi lagi dimasukin. Saya menyesal dengan kamu. Memang kita pacaran dulu sering bawa orang lain kamu. Wah, udah bahaya. Langsung dia balas sama suaminya. Emang lu enggak dulu dengan gua sebenarnya lu orang saya tahu. Baru udah, ragu. Padahal televisi di sana ini tidak. Bawa TV. Tapi kalau kamu cuma kerjamu, udah kalau buat kayak video, jelek lagi. Waduh. Apa yang terjadi dengan marah? Pertama, tidak kata kita membantu. Amsal 15 ayat 1 membantu orang drama, tapi pertanyaan sama marah. Saudara, saya berulang akan saya bohong. Malah maki mbaknya yang keduanya. Jadi rupanya enggak tahu kasih benar ini, si mbaknya ini salah itu barangkali ya. Ini sudah minum tabak, bukan tabak ya. Ini baik sama saya situ ya, minum wine kali ya. Jangan ini, saya itu. Nah, enggak katanya. Sekian, enggak. Marah lagi. Saya tahu saya ngomong dulu saya sakit itu ya. Perempuan nangis, tapi nangis saya datang, tapi kok kami bilang, "Oh, ini soal." Kalau saya ini duit, kalau pakai CCTV, kita saya datang saya marah, saya harus saya perlu marah. Saya datang, saya langsung bilang, "Udah, enggak usah marah dia, sudah." Itu karena yang dia nangis langsung. Saya pergi, saya bilang, "Pak, ini aja nanti kamu nanti pakai CCTV, kalau memang nanti salah, saya paksa mereka itu sama lagi." Akhirnya udah saya sudah mereka kemudian lagi. Itu memang jawaban begitu memang berdasarkan amarah. Asal dia dengan sabar suatu yang kan dan dia dalam bentuk ya. Nah, kedua, cara marahnya ya jangan gampang marah. Boleh marah tapi salah bentuk marah. Kalau juga dalam marah dalam marah dalam bohong. Nah, itu yang marah itu bohong. Bukan saya final. Jadi ada suami mulai kalau marah itu bohong. Marah dia. Ya kan? Bisa ada suami istri yang marah, bisa ada sebenarnya gitu ya. Kan kita bisa marah suami istri ya, karena lain hal ya. Tadi teman saya seorang batu ya, tapi dia bukan batu saja dosen. Akhirnya dia betul kan kenapa kita? Kenapa kamu bilang ini? Pak, daripada istri saya tentang, pemain saya tentang apa itu? Tidak punya alat, saya kalah gitu. Lalu kenapa? Saya nggak bisa. Rupanya dia istrinya sedang di rumah, ada orang yang datang menawarkan beberapa second karena dia mau pindah, dibeli sama dia tidak nanya apa, tiba-tiba lihat gitu, udah makin suaminya bilang apa yo? Suaminya lihat itu, maksudnya dulu aja, dia pulang, dia masalah istrinya, dia emosi, dia kan pintu sebelumnya, dia pulang, atau pintu yang segini banyak itu, ya udah, dia langsung ampun dia bilangnya bukan gitu ya, dia bilang pasti saya bukan, saya bukan gitu, disel dia. Nah, lalu kenapa yang dapat ketika marah? Next, jadi bisa dipakai. Ya, ada gini ya, pakai kita marah dia buang lah, ya. Dan kalau balas ada orang kita salah, ya. Coba, ya bawa balas itu, ya, balas secara lain, ya. Asal sudah selesai biarkan suara yang bisa, akhirnya bertanya. Dia bertanya, saudaraku, kalau masih ada yang bergaul dengan orang yang salah, ya. Asal sudah berbicara dengan orang yang susah, dan bergaul sama marah, supaya jadi biasa tinggalnya dan masa diri sendiri. Atau saya sendiri lebih daripada tinggal perempuan yang sangat marah. Jadi kalau istri itu suami itu mari kita itu bilang saya kalau kita tinggal ya. Mending kalau saya ya. Karena orang marah itu apa namanya mengikat tulang ya. Jadi jangan bergaul dengan yang marah karena perlu sama kita. Kalau kita tinggal di rumah yang marah disinggung ya bahaya ya. Jangan gampang disinggung ya. Kalau kalian bayangkan dengan desakan ya. Terus jangan gampang terluka ya. Saya boleh tapi ya udah gitu. Lalu kan ya. Satu kali mobil saya dengan saya. Biasa ada orang yang memperlakukan suaminya. Ya dia dan saya boleh mobil. Wah, kamu. Saya bilang, "Pak, udah enggak usah sekali. Kalau kita terus sudah malahan kayak memang sih karena itu gimana? Saya kalau kita ingin tinggal di rumah terus kapan? Karena dia baik teman. Ya baik, teman sama sekantor ya. Jadi beli, artinya apa yang kita baca itu kita terus kan. Nah, saudara, makasih sama juga adalah kami akan itu juga benar kok. Orang yang kita dimen, terima kasih buah apa? Dengan saudara kita ya, mengampuni kasih dan seterusnya ya. Nah, maaf ya karena dalam ya. Nah, itu sering ada sebenarnya si orang bisa ini. Kalau saya kata, siapa yang salah? Namun marah yang itu adalah ikan tepat, waktu tepat, tujuan tepat, cara tepat, upaya tepat, dan juga benar. Ya. Jadi marah yang itu adalah marah yang alasannya tepat. Kenapa marah alasannya tepat? Ya. Yang kedua, marah kepada orang yang tepat. Kenapa marah kepada orang yang tepat? Ada, sebenarnya dia jengkel sama orang kantor, tapi betul akhirnya tenang. Ya. Karena kan ingin soalnya Pak Pulang gitu. Pak gini, Pak dulu. Pak ini marah yang tidak tepat. Kenapa dia bisa marah? Karena kantor dari marah orang. Nah, si alasannya tepat, orang yang tepat. Lalu kemudian pukulnya tepat. Ya. Kesannya kecil tapi dendamnya kabur. Pokoknya dia bisa karena harus pilih. Ya. Atau dia diperlukan, enggak kalau tepat ada orang marah tapi tepat pas. Ya, mesti dia marah. Saya pernah bimbing. Ini enggak pilih semua orang. Ya. Dan dia lagi bisa jawab. Jadi itu lama berlalu. Jadi dia tahu saya bukan saya mengusulkan bukan saya tidak jaga. Kalau saya itu hadapan profesor dan dosen di mana kita ini. Aduh, kadang-kadang kita saya marah itu di hadapan banyak orang, di mana saya orangnya. Begitu. Dan aku mungkin yang terakhirnya, siapa bisa marah? Itu mudah marah seperti orang bukan tidak mudah. Hanya dengan transformasi pikiran hati kita menjadi sama seperti dia. Kemudian kalau orang tepat dan tepat, kita akan ngalah seperti Yesus seperti dia. Jadi saudara yang Tuhan, yang perlu kita adalah bagaimana sedang tim posisi depan. Bagaimana kita belajar tentang salah satu karena aku sama hati kami marah. Ya. Saudara mereka berdiri karena kita emosi dan seolah ya tidak kita. Ya. Tahu enggak kadang-kadang kita melihat kondisi luar biasa. Saudara mereka itu tidak lepas dari menerangkan firman. Tahu apa saya dari saya mobil sini di tol. Saya tiba-tiba ada marah dari saya. Dan saya pengen gini. Nanti akan saya kasih pasangan di orang. Saya berdebat menghadapi seseorang untuk sesuatu yang saya prinsipnya. Terus dia bilang, "Loh, kamu kok nanti marah?" Gitu. Jadi saudara fokus itu beritahu, lu jangan cuma rapi gitu kan. Jadi artinya saudara firman itu kasih saya juga. Kita kasih Tuhan roh dari diri. Ya, saudara saudara lebih sering kasih kepada lebih dengan kebencian. Pagi hari ini, pas siang hari ini, mereka ungkap firman ini dan kita menghadapi biasa. Kita berdoa sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kasih hari ini Tuhan. Kami lihat bagaimana Tuhan juga bisa murka kami sesuatu yang kudus, yang adil, yang suci. Sementara kami sekali di-drive oleh nafsu kami, rasa egois kami Tuhan. Kemudian dalam hubungan kami baik di rumah maupun di kantor atau di tempat lain Tuhan, biar Tuhan mengingatkan kami Tuhan supaya kami bisa hidup makin hari menemukan diri kami seperti apa yang Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berkata amin. Berkata Tuhan.
menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai ke petangnya, ku angkat bahu pujian di namamu. Tetap ku puji dengan tercapai, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Tetap ku puji dengan tercapai, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ada benih yang sudah kita tabur. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat keraton kesetiaan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan benih yang kami tabur pun, baik meningkatkan syukur dan terima kasih kami bahkan seluruh persembahan perseluruhan kami. Engkau sendiri yang meningkatkannya. Terima kasih Tuhan dan Engkau tuntun kami dan kami sudah menabur di tempat yang tepat, di ladang yang Tuhan, di ladang yang paling subur. Engkau berkati tangan yang mengelolanya, biar dipakai untuk Tuhan kerajaan. Dan setiap kami yang menabur, apapun yang kami perbuat, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berdiri Bapak Ibu Saudara, kita langsung dalam doa syafaat. Mari berdoa, Bapa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Kudus yang terus membimbing dan menolong kami sampai pada kesudahan malam ini. Bapa kami bersyukur hari ini, Engkau terus memelihara kami. Kami bersyukur sampai dengan hari ini kami merasakan perlindungan Tuhan dan ajaib. Engkau terus mengingatkan kepada kami untuk kami terus membangun manusia kami, supaya kami mengalami pembangunan rohani, supaya kami hidup seperti Yesus itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua firman yang diberitakan, itu kami supaya kami diperbarui sampai hari sampai kesudahan dan Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Ibu Timotius Kultom, setiap pelayanannya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani, bagi setiap telinga yang mendengar, bagi setiap pelayanan yang dibantu juga. Tuhan pakai dengan ajaib. Berkati juga untuk keluarganya, berkati juga untuk pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami sempat berdoa bersama dengan istri anak-anakmu. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan terus sampaikan hikmat kesaksian dan unity bersama kelompoknya. Bagi sekian, Pak Ibu, Tuhan persatukan dalam satu kesatuan unity untuk melayani dan membawa seluruh gereja-Mu, yaitu gereja bangsa ini, untuk menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, umat yang bersama di hadapan-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan hari ini firman-Mu sudah membangunkan kami, sudah mengingatkan kami dan sudah memperbaiki kami. Dan sudah doa seluruh jemaat di tempat ini, khususnya di tempat doa. Mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dan berikan. Mereka yang Tuhan sudah bukan, Tuhan memiliki semangat yang baru, roh yang baru yang menyala dan yang melayani Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan tolong berikan yang terajaib sehingga satu hari kelak dia boleh bersyukur sebab Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan memberi semangat dan pendidikan yang terbaik juga. Dan kita yang sakit dia bukan Tuhan juga menyediakan yang selesai. Terima kasih Tuhan memberikan seluruh jemaat-Mu di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, bahkan dalam pelayanannya dimanapun. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan yang berdoa untuk Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia terus di dalam pemeliharaan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan-Mu, Indonesia di dalam anugerah Tuhan. Itu sampaikan roh hikmat bijaksana, roh tantangan Tuhan kepada para pemimpin kami dan pusat pemerintahan daerah supaya mereka mengerjakan setiap amanat daripada rakyat, amanat dan undang-undang untuk membawa kesejahteraan kemakmuran bagi bangsa ini. Berkati tanah air kami Indonesia, bumi-nya, lautnya, dan juga seluruh penduduknya, biar mereka boleh menikmati anugerah kasih karunia-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa di era Pentakosta ketiga ini untuk melawan kemerdekaan Indonesia supaya Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia diselamatkan sehingga setiap mulut berbentuk, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Biar orang yang mencintai-Mu dan tak sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam bumi-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku enggak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Kami berdoa untuk Israel bangsa pilihan-Mu. Saudaraku saya berdoa Tuhan untuk setiap himpitan, untuk setiap tekanan, untuk setiap persoalan yang dihadapi di bangsa pilihan-Mu. Tuhan mengasihi. Karena kami tahu Tuhan lah yang memperangkat Israel. Karena Tuhan lah menjaga Israel. Engkau katakan itu Tuhan. Engkau menjaga umat-Mu. Sebagai di tengah ada tekanan, di tengah ada tekanan para musuhnya. Tuhan tak pernah meninggalkannya. Dan terus diperlakukan seperti adil. Tapi kita tahu Tuhan, Tuhan yang adil. Engkau mengizinkan semua itu terjadi. Engkau mengizinkan supaya bangsa ini berkembang, supaya bangsa ini bertobat, supaya bangsa ini mengaku Yesus itulah Mesias. Yesus itulah juru selamat. Dan di percaya Tuhan rasa demokrasi terjadi. Sebab ada namun ini kita sudah berada di dalam Tuhan. Sekarang kita selalu berdaulat Tuhan, kita berdaulat. Dan kita berdaulat Tuhan menyatakan. Sehingga berdaulat Tuhan segala berturut, sehingga tidak mengaku Yesus Kristus Mesias juru selamat. Itulah Allah yang sejati, itulah Allah yang benar, itulah Allah yang sungguh-sungguh setia. Terima kasih Tuhan, biarlah perdamaian atas seluruh bumi ini, perdamaian atas seluruh bangsa-bangsa, dan supaya rencana Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mendengar setiap doa, setiap ucapan syukur kami. Terima kasih dari hati dan rahmat-Mu yang mendengarkan hati Engkau, dan sempurnakan setiap doa kami dengan berkat yang sampai di hamba-Mu yang bersama. Kekasih Kristus, umat pilihan Allah, waris kerajaan dan surga, baik yang ada di dalam gedung gereja ini pun maupun yang mengikuti secara online. Angkat kedatangan saudara di mana berkat dari Bapak Surgawi, pulanglah ke tengah-tengah umat kamu, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memperadakan wajahnya kepada saudara, memberi engkau damai sejahteranya. Rohnya yang kudus memelihara engkau, menolong engkau, melindungi engkau, bahkan menuntun setiap langkahmu, mulai saat ini sampai sangkakala Allah berbunyi dengan saudara dan saya dan seluruh bilangan keluarga besar kita disebutkan. Kita dijemput di awan-awan permai, masuk dalam pesta perjamuan kami anak domba Allah, turun bersama-sama dengan Dia, Dia raja di atas segala raja, untuk memerintah bersama-sama dalam kerajaan seribu tahun damai sampai selama-lamanya, sampai kita masuk dalam kota Yerusalem baru. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.